بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Puja, puji, syukur, marilah kita haturkan kehadrat Ilahi ya Rabbi, yang maha luhur, yang maha ghafur, yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak terbilang. Kemudian selalu beriring salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yang telah membawa kita mulai dari zaman Siti Nurbaya ke zaman Bapak SBY. Dulu, kalau di zaman Siti Nurbaya, pakaian masyarakatnya subhanallah, teratur, rapi, bersih, di mana masyarakatnya berbaju panjang dan bercelana panjang. Coba di zaman SBY, pakaian pun dianggap sepele. Ini bukan salah dari pemimpinnya. Ini terletak salahnya pada kaulam muda, khususnya kaum remaja, yaitu wanita. Kenapa saya bilang wanita? Karena berbaju padat, rok singkat, rok ketat, nampak pusat, mending pakai kolor warna coklat. Malahan, ada yang bilang begini sama saya. Ustaz, coba lihat saya. Pakai baju padat, rok singkat, nampak pusat, seksi kan? Gaya kan? Ini bukan gaya namanya. Ini gila namanya. Bahkan gila benar. Na'udzubillahi min zalik. Summa na'udzubillahi min zalik. Ibu Bapak hadirin dan rahmati Allah. Satu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diperingatkan oleh malaikat Jibril. Katanya apa? Hai Muhammad, berbuatlah kau semua apapun yang kau inginkan dan hiduplah kau semua yang kau suka. Tapi jangan lupa, kau akan menempuh pintu yang bernama maut, melanjutkan perjalanan setelah hidup yang bernama mati. Hei Muhammad, cintailah apapun yang kau cinta. Tapi jangan lupa, jasadmu akan berpisah dengan benda yang kau cintai. Kita cinta harta, ternyata harta akan pergi jauh meninggalkan kita. Kita cinta dengan kedudukan yang senantiasa tiap hari kita kejar, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kata abadi dalam hidup di dunia ini. Semuanya hanya bersifat sementara. Tidak ada yang bersifat abadi dalam hidup di dunia ini. Seperti halnya kita cinta kepada lawan jenis fulanah. Cinta. Apa sih yang lo tahu soal cinta? Anak ABG zaman sekarang, ABG ababil orang-orang bilang sekarang, ABG labil, cinta katanya apa? Cuman itu najis tapi asyik, kuno. Dulu, kalau lagi pacaran enak, pakai sayang-sayangan, tiap hari ditelepon, di SMS ditanya yang udah makan, udah mandi. Coba kalau udah putus. Segala macam nama binatang di absen. Tahu apa urusannya sama binatang? Lagi pacaran ya, asik, sayang-sayangan. Pokoknya, aduh. Kalau udah putus, masuk kamar mandi, makan odol gigi, akhirnya apa? Mati. Baiklah, kita balik ke topik semula. Maka oleh karenanya, suatu hal yang wajar, suatu hal yang pantas, kalau Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur seorang ayah, Nabi sebagai figur seorang Rasul, sebelum meninggalkan dunia ini ada 3 hal yang Nabi titipkan sama Fatimah.
Ada 3 perkara yang Nabi wariskan kepada anak-anaknya. Apakah berbentuk materi dunia? Tidak. Apakah berbentuk rumah? Bukan. Apakah berbentuk tanah? Juga bukan. Tapi yang Nabi wasiatkan itu apa? As-salah, 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 an-nisa, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati, ummati. Solat, 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 wanita, wanita, jagalah wahai kaum wanita. Umatku, umatku, umatku. Bukan rumah yang Nabi wariskan, bukan berarti rumah tidak penting. Bukan tanah yang Nabi wariskan, bukan berarti tanah tidak perlu. Tapi yang jauh lebih penting adalah mewariskan agama kepada anak yang tercinta. Makanya wajar kalau Bapak Presiden kita, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika liburan sekolah, itu diadakan pesantren kilat. Bukannya kursus bahasa Inggris atau kursus komputer. Karena apa? Pesantren kilat akan membentuk watak terbaru yang berlandaskan Islam sebagai generasi pejuang penerus bangsa. Sampai ada para ulama bilang begini. Lebih baik aku bergaul dengan orang beriman, tapi dia berakhlak rendah. Daripada aku bergaul dengan orang berakhlak tinggi, tapi dia tidak beriman. Kenapa? Karena orang yang tidak berakhlak bisa korup. Itu jelas. Pada beberapa tahun yang lewat, seorang koruptor ulung membawa uang negara kabur sebesar berapa? 1,3 triliun. Sampai sekarang beritanya kagak ada. Itu uang 1,3 triliun bukan jumlah yang kecil. Jumlah yang sangat besar. Itu kalau menurut para peneliti, kalau uang 1,3 triliun dihitung pakai uang 5 ribuan, itu panjangnya kira-kira 12,5 kilometer. Bayangkan. Baik, kita balik ke topik awal. Pesan Rasul kepada istrinya, Al-salah, 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 an-nisa, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati, ummati. Salat, 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 wanita, wanita, jagalah wahai kaum wanita, umatku, umatku, umatku. Apa pernah kita dengar Rasul berwasiat yang begini kepada Fatimah? Fatimah sayang, mau rumah kayak apa yang? Mau BTN kayak apa? Mau RS antara atau RSS atau RSSSS atau RSSSSS. RS rumah sederhana. RSS rumah sangat sederhana. RSSSS rumah sangat sederhana sekali. RSSSSS rumah sangat sederhana sekali, susah senang sendiri. Ini berat. Makanya ingat pesan Rasul. Demikianlah dapat saya sampaikan. Lebih terkurang saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.